Oke, kembali lagi di Bio Study Center ya. Jadi sekarang kita akan belajar materi biologi mengenai biomolekul. Ya, jadi eh, apa sih biomolekul itu? Nah, jadi biomolekul merupakan senyawa-senyawa penyusun makhluk hidup ya, atau yang ada di makhluk hidup untuk menyusun makhluk hidup itu sendiri. Nah, jadi eh, mengapa kita harus belajar biomolekul ini? Jadi biomolekul ini sangat penting ya, karena untuk kita uh, bisa dibilang biomolekul ini menjadi dasar atau hal yang fundamental ya, karena akan menjadi satu hal yang berkesinambungan gitu dalam kita mempelajari materi-materi selanjutnya gitu. Nah, langsung aja ya. Jadi biomolekul ada apa aja sih gitu. Setelah kita mengetahui ya apa itu biomolekul gitu, sebenarnya dari akar katanya aja sih bio dan molekul gitu kan. Biasanya bio kan makhluk hidup, molekul senyawa gitu, jadi senyawa yang penyusun makhluk hidup gitu. Nah, biomolekul ini ada 4 kategori ya. Nah, yang pertama itu ada karbohidrat, terus ada protein, lipid, asam nukleat. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama kita bahas karbohidrat. Nah, pasti kalian udah pernah dengar kan karbohidrat atau tadi protein. Pasti kalian agak asing lipid, asam nukleat mungkin. Ya, maka itu kita belajar di sini ya. Jadi karbohidrat itu sebenarnya yang kita tahu kan mungkin karbohidrat itu hanya suatu karbohidrat gitu. Sebenarnya karbohidrat itu ada penyusun-penyusunnya lagi gitu hingga menjadi suatu karbohidrat. Nah, di sini penyusun terkecil dari karbohidrat itu namanya monosakarida. Ya. Nah, monosakarida ini dibagi berdasarkan jumlah atom karbonnya. Jadi ada terdiri dari 3 atom karbon atau triosa, dan ada yang terdiri dari 5 atom karbon atau pentosa, dan terdiri dari 6 atom karbon heksosa. Pastinya udah pernah belajar mengenai uh, di kimia kayaknya pernah dibahas ya, pento, hekso, hepto gitu ya. Nah, jadi yang 3 atom karbon ini triosa ya, tri 3, 5 pento, pentosa, 6 heksosa. Nah, contohnya apa aja? Nah, di sini contohnya kalau yang triosa itu fosfogliserat. Nah, ini berfungsi untuk metabolisme. Selanjutnya kalau yang pentosa ini contohnya dari ribosa, gula ribosa ya. Ini berperan dalam menyusun suatu DNA. Nanti kita akan belajar nih hubungan dari ribosa dan asam nukleat. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari heksosa, yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Mungkin kalian udah sering dengar nih glukosa ya. Nah, kalau monomer bergabung dengan monomer atau monosakarida bergabung dengan monosakarida, itu jadinya apa sih gitu ya. Nah, di sini ada nih di karbohidrat ya, di sakarida. Yang pertama itu laktosa. Itu tersusun dari glukosa dan galaktosa. Nah, glukosa kan di sini monosakarida kan. Galaktosa juga monosakarida. Gabungan dari monomer ini dua monosakarida itu namanya disakarida. Nah, untuk glukosa dan galaktosa itu disebut laktosa penggabungannya ya. Selanjutnya ada sukrosa. Nah, sukrosa ini terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, terdiri dari monomer-monomer ya, yang ada dua gitu intinya. Nah, selanjutnya maltosa. Maltosa ini gabungan dari glukosa dan glukosa. Ya, paham ya? Nah, jadi sebenarnya berurut gitu dari
monosakarida, disakarida, dan yang terakhir di sini ada polimer ya, yaitu polisakarida. Nah, polimer ini kan poli banyak, mer itu satuan, jadi banyak satuan-satuan. Kalau mono kan ini mono itu satu gitu, mer satuan, jadi satu satuan gitu, cuman satu satuan, cuman glukosa sendiri, galaktosa sendiri, fruktosa sendiri gitu. Nah, contoh polimer ini apa? Ini ada pati yang berada di tumbuhan atau buah, dan ada selulosa. Di sini penyusun dari dinding sel tumbuhan nih. Nah, selulosa ini unik nih, dia nggak bisa dicerna nih oleh tubuh. Itu jadi uh, ada peran pentingnya juga selulosa gitu ya, untuk melancarkan pencernaan gitu. Nah, selanjutnya juga ada protein ya. Yang kedua biomolekul, yang kedua yang pertama karbohidrat, yang kedua kita bahas protein. Oke. Oke, jadi protein itu juga ada monomernya. Namanya bukan monoprotein ya, bukan, tapi asam amino gitu. Nah, asam amino ini ada 20 jenis. Kenapa? Nanti akan kita bahas ya. Ya, selanjutnya di sini ada polimer. Nah, polimer ini disebutnya polipeptida kalau di protein ya. Oke. Nah, jadi polipeptida ini terdapat 4 struktur ya. Yang pertama itu ada struktur primer, itu strukturnya panjang, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, contoh dari polipeptida itu apa sih gitu ya. Nah, di sini contohnya ada hemoglobin. Hemoglobin merupakan contoh dari struktur kuartener polipeptida gitu. Nah, selanjutnya setelah kita sudah belajar karbohidrat dan protein, di sini kita belajar mengenai lipid ya. Nah, lipid juga nggak kalah penting nih dalam tubuh. Nah, lipid ini terdiri dari trigliserida. Nah, jadi lipid ini nggak ada monomer polimer ya. Jadi lipid ini terdiri dari trigliserida. Nah, beda sendiri lipid nih. Fosfolipid dan kolesterol. Nah, untuk penggambaran strukturnya nanti ya di belakang kita kupas ya satu-satu. Kenapa disebut trigliserida, kenapa disebut fosfolipid, kenapa disebut kolesterol, nanti kita bahas. Oke, contohnya ini trigliserida ini penting banget nih pada saat lipid kan nanti uh, dia dipecah-pecah hingga menjadi trigliserida gitu ya. Dalam usus nanti trigliserida dipecah lagi ya di sini, sehingga pecahan dari trigliserida ini dapat diserap oleh usus halus gitu ya. Nah, kalau trigliserida doang ini nggak bisa dipecah oleh usus halus tuh. Jadi harus dipecah dulu, nanti setelah diserap dibentuk lagi trigliserida gitu. Nah, contoh fosfolipid apa? Nah, fosfolipid ini penyusun dari membran sel. Ya, nah pasti kalian jadi engah nanti kalau belajar sel ya. Oh, ternyata ini yang pernah dipelajarin di materi biomolekul nih, gitu. Jadi benar-benar paham konsepnya gitu. Yang terakhir di sini ada kolesterol. Kolesterol ini pembentuk hormon testosteron ya. Nah, kolesterol ini terdiri dari 4 cincin karbon. Ya, nanti kita gambar strukturnya ya. Oke. Terus yang terakhir apa? Ingat gak? Karbohidrat udah, protein udah, lipid udah. Terakhir apa? Ya, asam nukleat. Oke. Jadi asam nukleat ini uh, terdapat monomer dan polimer ya. Nah, monomer itu namanya nukleotida monomernya ya. Ya.
Nah, asam nukleat ini merupakan senyawa asam ya di dalam inti sel gitu. Nah, monomernya disebut nukleotida atau penyusun paling kecil dari asam nukleat ini nukleotida gitu. Contoh asam nukleat apa? Nanti ada ya kita bahas. Nah, monomer nukleotida, kalau polimernya disebut polinukleotida. Kalau protein kan polipeptida. Kalau karbohidrat tadi polisakarida. Poli tinggal tambahin poli gitu ya. Nah, kalau monomernya hati-hati tadi kan beda ya. Kalau protein asam amino gitu. Kalau karbohidrat monosakarida gitu. Kalau asam nukleat nukleotida. Jadi harus dihafal ini. Nah, nukleotida ini terdiri dari fosfat, ribosa, dan basa nitrogen. Oke. Nah, polimer polinukleotida ini, contohnya di sini ada DNA ya. Nah, selain DNA, di sini juga ada nih yang namanya RNA gitu. Ya, sekarang kita masuk ke penggambaran struktur ya dari tadi. Nah, saya udah janji untuk menjelasin mengapa sih asam amino itu uh, bisa disebut ada 20 gitu. Oke, kita jelasin satu-satu ya. Kita hapus. Oke, pertama di sini kita mau bahas tadi ya. Kita mundur ke belakang ya. Sekarang kita penggambaran strukturnya. Tadi konsepnya ya. Kalian harus ingat-ingat asam amino itu kan monomer ya, monomer dari protein. Ya, tadi ada 20 jenis. Ya, mengapa di sini ya? Mengapa? Ya, oke. Jadi di sini kalau kita gambarin dari struktur asam amino itu ya. Struktur asam amino ini kayak gini. Oke, kita gambar ya. Ya, di struktur asam amino ini yaitu oke, terdiri dari atom C. Nah, dan di sini ada gugus namanya gugus amina ya di sebelah kiri. Nah, amina dan di sini ada gugus di sebelah kanannya ada namanya gugus karboksil. Oke. Nah, ini mengapa asam amino disebut asam ya? Karena ada gugus karboksil di sini ya, yang bersifat asam. Oke. Nah, di sini tadi ada gugus amina. Oke. Terus 20 jenis asam aminonya kenapa bisa? Ya, jadi di sini ada ikatan ya. Di sini kita gambarkan dengan R. Ya, jadi ikatan R ini ada 20 jenis. Maka dari itu, asam amino ini terdiri dari 20 jenis asam amino gitu. Nah, begitu ya. Tadi gugus amina. Nah, bayangin ini kita belajar penyusun terkecil dari protein. Strukturnya ini tadi apa? Karboksil ya. Karboksil. Ini ya yang tadi bersifat asam. Asam. Wait, ini kenapa? Ya, bersifat asam.
Oke, tadi untuk struktur hemoglobin ya. Oke, tadi kan protein juga ada polimernya. Pelan-pelan kita belajar. Oke, yang penting bisa mengerti. Polimernya namanya apa kalau protein tadi? Polimer? Tidak. Ya, tadi kan ada primer, apa ya? Primer, struktur polimer tidak. Sekunder, apalagi? Tersier, apalagi? Kuartener. Ya, jadi nah, coba ya tadi contohnya kan ada apa tadi? Contoh kuartener hemoglobin. Ya, hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Nah, hemoglobin ini nah, sebenarnya dia itu sel darah ya. Dia ini mengikat oksigen gitu, fungsinya gitu ya. Untuk mengikat oksigen. Gimana sih strukturnya hemoglobin? Nah, tadi kan kuartener. Kalau kuartener itu dia ada kuartener itu ada empat ya. Jadi dia seperti ini. Ya, jadi ini protein seperti ini ya begitu ya. Ya ada tapi ya di sini ada FE ya yang mengikat. Jadi begini struktur hemoglobin ya. Oke, selanjutnya apa tadi untuk protein? Untuk struktur kita selesai ya. Kita lanjut ke lipid. Oke, pelan-pelan kita belajar. Kita belajar bareng-bareng. Oke, lipid tadi ada apa aja? Dia nggak ada monomer polimer ya. Dia tadi adanya trigliserida. Terus apa lagi? Fosfolipid. Terus apa lagi? Kolesterol. Oke, kita belajar strukturnya. Trigliserida strukturnya gimana? Oke, kita belajar ya. Jadi trigliserida itu. Nah, di sini kan ada trigliserida ya. Jadi ini sebenarnya dari namanya kita bisa tahu ya. Tri. Nah, ini terdiri dari satu gliserol. Nah, kita bisa gambarin gini. Dan tiga asam lemak. Oke, asam lemak ya. Oke, jadi nah, nah ini ya. Ini namanya yang ini. Nah, yang ini namanya gliserol. Gliserol. Nah, yang ini satu asam lemak. Asam lemak. Nah, ini berarti yang ke asam lemak juga ya. Sama. Ini juga sama. Asam lemak. Oke, jadi ada tadi tiga asam lemak, asam lemak dan di sini gliserol. Oke, jadi begitu. Itu fosfolipid gimana? Nah, fosfolipid ini kan dia menyusun ya dari membran ya. Nah, dia strukturnya sebenarnya kayak gini. Dia ada gliserol, dia ada dua asam lemak yang nempel. Nah, nah ini juga bikin ya. Nah, tapi di sini yang membedakan dia ada apa ini? Fosfo. Ya, berarti ada ikatan fosfat. Ya, ini fosfat ya. Fosfat. Ini apa tadi? Sama ya. Sama kayak sebelahnya nih.
asam lemak. Berarti kalau itu asam lemak ini apa? Gliserol. Oke, ngerti ya. Nah, kolesterol gimana nih? Tadi kan katanya 4 cincin karbon. Ya, emang. Jadi dia bentuknya seperti 4 cincin karbon ya. Oke. Ya, ini kan tadi uh, untuk hormon ya, hormon testosteron. Ya, kalau ini tadi untuk membran sel. Kalau ini tadi untuk apa? Penyerapannya. Kalau mau diserap, dia dipecah nih. Jadi selnya terpecah sendiri tambah, nah tidak sama lemaknya sendiri, baru dia bisa diserap sama usus nih. Nah, dia bisa masuk gitu. Nah, nanti dia kalau udah di dalam, jadiin trigliserida lagi untuk diproses selanjutnya gitu. Oke, lanjut ya. Clear ya untuk lipid ya. Clear. Oke, lanjut ke asam nukleat terakhir nih. Semangat terakhir. Ya, kita lanjut ke asam nukleat. Ya, siapa yang tadi yang masih ingat asam nukleat, nama monomernya apa? Bukan mono asam nukleat ya. Apa coba? Ya, namanya nukleotida. Oke, masih belum kebayangkan nukleotida itu kayak gimana. Tadi masih teori ya. Sekarang kita gambar strukturnya biar lebih paham konsepnya ya. Apa polimernya tadi apa? Polinukleotida. Nukleotida. Ya, oke. Untuk monomer kan tadi nukleotida terdiri dari apa saja? Terdiri dari apa coba tadi? Masih ingat? Fosfat di sini ya. Apa tadi? Gula ribosa ya. Nah, ini nih hubungan ribosa tadi di monomer karbohidrat ya sama nukleat. Ribosa sama apa? Baca nitrogen. Nah, untuk strukturnya gimana? Jadi strukturnya kayak gini. Ya, kita gambar ya. Nah, jadi ini ini fosfat. Nah, dia berikatan nih sama gula ribosa. Ribosa tadi apa? Pentosa ya. Jadi ada 5 nih, 5 karbon. 1, 2, 3. Nah, di nah teori itu sama dengan strukturnya ya. Ya, jadi kan 1, 5 karbon ya. Tadi ya pentosa ya. Nah, terus tadi dia berikatan apa? Nukleotida berikatan dengan apa lagi nih? Basa nitrogen. Ya, dia berikatan dengan basa nitrogen. Waduh, ini ya begini ya. Ini apa tadi? Fosfat, gula ribosa, pentosa ya, dan basa nitrogen. Oke, lanjut. Polimer tadi apa contohnya? DNA, nah, dan RNA. Bedanya apa? Nah, di sini ya. Kalau DNA itu dia double helix. Nah, double helix itu gimana? Ya, kita gambar aja biar gampang. Gitu. Sup, sup, sup. Ya, ini ya DNA ya. Ini terdiri dari banyak nukleotida ya.
nukleotida, 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 nukleotida. Ya, iya, 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 iya. Oke, ngerti ya? Polinukleotida. Nah, RNA, nah dia itu single ya, single strand namanya. Bahasa keren ya. Gimana gambarnya? Biasa aja. Oke, nukleotida, nukleotida ya. Oke, oke. Jadi begitu aja strukturnya ya, mulai dari tadi protein ya, dari lipid tadi strukturnya udah digambar satu-satu sampai asam nukleat. Mungkin kalian kalau ada yang kelewat bisa diulang-ulang ke videonya ini ya, jadi kalian bisa lebih paham nanti untuk selanjutnya gitu. Nah, gitu aja untuk materi biomolekul kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat ya, dan semoga dapat diserap dengan baik ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan jangan lupa untuk diulang-ulang kalau ada yang belum ngerti biar lebih paham lagi. Ya, segitu saja video pembelajaran kali ini. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Kalau bisa di-share ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa ngerti teman-temannya ya. Jangan lupa IG kami di sini ada Dio Study Center ya, dan YouTube kami di sini ada Dio Study Center juga ya. Terus dukung channel pembelajaran ini supaya makin banyak yang belajar dan minat belajar dari pelajar Indonesia semakin tinggi. Oke, jangan menyerah, terus untuk semangat belajar. Terima kasih.